22. Bermain api. Waktu menunjukkan pukul 10:06 WIB malam. Tetapi Kenzo masih setia berbaring di tempat tidur setelah menemani Tasya menidurkan sang buah hati. Tasya heran, kenapa laki-laki itu tidak beranjak lalu pulang ke rumahnya. Tasya yang melihat Kenzo masih santai segera menghampiri. Dia tidak ingin jika Siska sampai tahu keberadaan dirinya di rumah orang tua Kenzo. Tasya sudah berjanji untuk tidak lagi bersama laki-laki yang kini bersamanya. Kenzo pun duduk setelah Tasya berada di sampingnya. Dia tidak ingin kembali ke rumahnya. Dia ingin bersama Tasya dan putra mereka. Kenzo merasa sedih karena Tasya meminta dirinya menemui Siska. "Ini udah malam, Mas. Kenapa kamu belum pulang?" tanya Tasya. "Izinkan aku tidur di sini, sayang. Aku kangen." Kenzo meraih tangan wanita itu. "Apa mau kamu, Mas? Aku sudah bersedia untuk kembali, tapi kamu ingin agar Siska membenciku." "Aku sama sekali tidak pernah memiliki niat seperti itu. Aku hanya ingin bersama istri dan anakku." "Kamu lupa kalau Siska juga istrimu? Kamu gak boleh seperti ini, Mas. Kamu harus pulang sekarang." Tasya tetap dengan keputusannya agar Kenzo bersama Siska. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, sayang? Apa salahku? Kenapa aku tidak diizinkan tinggal bersama wanita yang melahirkan anakku? Aku mohon, Mas, mengertilah dengan posisiku. Aku harus melakukan ini." Kenzo mengusap pipi Tasya sambil menatapnya dengan sendu. "Inikah cinta yang kamu ucapkan dalam suratmu? Cinta apa ini, sayang? Cinta itu tidak akan sesakit ini." Kenzo menempelkan tangan kanan Tasya ke dadanya. "Hanya pengertian yang aku butuhkan dari kamu, Mas. Cinta itu harus saling mengerti dan memahami." Tasya tetap berusaha meyakinkan suaminya. "Tapi kenyataannya sekarang, kamu tidak mengerti dengan perasaanku." Tasya terdiam mendengar apa yang Kenzo katakan. Tasya juga sangat sedih karena meminta sang suami menjauh dari dirinya dan putra mereka. Dia terpaksa melakukan itu untuk menjaga perasaan Siska. Lagipun, Tasya sudah berjanji kepada sahabatnya untuk meninggalkan Kenzo. Siska tidak merasa sedih, walaupun Kenzo pergi dari rumah. Tetapi dia sedikit heran dengan sikap suaminya tersebut. Padahal sebelumnya, laki-laki itu selalu menghabiskan waktu di istana cinta mereka, bukan di rumah orang tuanya. Siska ingin mencari tahu kenapa Kenzo bersedia tinggal di rumah orang tuanya. Namun, sebelum itu terjadi, dia tiba-tiba mendengar suara sang suami di luar kamar. Dia pun segera mengemasi barang-barang yang dikirim oleh masa lalunya. Selama ini, Kenzo tidak menaruh curiga sama sekali terhadap Siska. Dia tidak tahu kalau wanita itu menyembunyikan rahasia besar dari Kenzo. Hanya Biina dan Tasya yang tahu tentang paket yang sering Siska terima. Kenzo pun memasuki kamar Siska. Dia terpaksa memenuhi permintaan Tasya agar pergi dari rumah orang tuanya. Semua itu dia lakukan karena dirinya sangat mencintai ibu dari anaknya tersebut. "Gak jadi nginap di rumah papi dan mami, Mas?" tanya Siska setelah Kenzo di kamar. "Gak jadi." Kenzo pun menghempaskan tubuh di samping Siska. "Sebenarnya ada acara apa sampai kamu ingin nginap di sana?" Siska kembali bertanya. "Ingin tetap dekat dengan anakku." "Terus kenapa kamu gak tetap di sana, Mas?" tanya Siska penasaran. "Gak apa-apa." Kenzo merasa tidak mungkin memberitahukan yang sebenarnya kepada Siska tentang Tasya. Siska tidak tahu kalau hati Kenzo sangat sakit karena harus pergi dari rumah orang tuanya demi Tasya. Wanita itu tetap bersikeras agar Kenzo bersama Siska. Tasya tidak ingin terjadi kesalahpahaman dengan sahabatnya. Saat Kenzo mencoba memejamkan mata, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Siska. Dia pun heran. Hampir tengah malam masih ada yang menghubungi istrinya. "Siapa yang nelpon malam-malam gini?" tanya Kenzo kepada Siska. "Salah sambung mungkin, Mas." Kenzo merasa curiga dengan jawaban Siska. "Salah sambung? Coba sini aku lihat."
Kenzo langsung meraih ponsel Siska. Kenzo melihat nama Irfan di layar. Dia merasa tidak mengenal lelaki tersebut. Siapa Irfan? Tadi kamu bilang salah sambung, tapi terbukti ini ada namanya. Kenzo makin curiga. Itu teman aku, Mas. Akhirnya Siska memberikan jawaban. Nada panggilan itu pun berhenti. Tetapi tiba-tiba ada pesan masuk yang ternyata dari kontak yang sama. Kenapa teleponku nggak diangkat, sayang? Kenzo tidak percaya dengan isi pesan masuk di ponsel istrinya. Dia tidak pernah menyangka kalau Siska sedekat itu dengan laki-laki yang bernama Irfan. Siska tidak tahu harus berbuat apa untuk menjelaskan tentang Irfan kepada Kenzo. Pagi ini, laki-laki itu tetap diam saat sarapan bersama Siska. Dia masih tidak terima dengan apa yang diperdebatkan tadi malam. Sedekat itu hubunganmu dengan pria itu? Siapa dia? Tanya Kenzo setelah membaca pesan di ponsel Siska tadi malam. Dia teman aku, Mas. Teman apa teman? Jangan bilang kamu bermain api di belakangku. Kalau kamu ingin bersama dengan cowok lain, kenapa kamu gak bersedia aku ceraikan dulu? Karena aku mencintaimu, Mas. Cinta tidak akan berani bermain api. Siska terdiam saat Kenzo mengungkit kejadian saat akan menikahi Tasya. Awalnya, Kenzo ingin berpisah dengan Siska, tetapi wanita itu menolak dan bersedia untuk dimadu. Akan tetapi, ternyata setelah dimadu, Siska tidak kuasa melihat perhatian dan kasih sayang yang Kenzo tunjukkan kepada Tasya. Oleh karena itu, Siska pun luluh dengan kehadiran Irfan walaupun hanya lewat telepon dan paket yang dikirim selama ini. Mas, aku minta maaf. Jangan diamin aku seperti ini. Siska membuka pembicaraan di meja makan. Aku mau ngantor. Kenzo pun langsung beranjak meninggalkan Siska. Kenzo makin kesal kepada Siska. Istri pertamanya itu tidak hanya bersikap mesra dengan laki-laki lain di belakangnya, tetapi juga sebagai penyebab Tasya pergi dari rumah. Tumben kamu pulang makan siang, Mas. Tasya merasa heran melihat kehadiran suaminya. Laki-laki itu tampak murung. Mau ketemu istri dan anakku, jawab Kenzo dengan suara datar. Kenapa muka kamu ditekuk gitu? Tumben kamu perhatian, biasanya nggak peduli. Ya udah, kalau nggak mau diperhatiin, kamu makan sendiri, aku mau ke kamar. Tasya tidak mengerti dengan sikap suaminya yang tidak seperti biasanya. Sebelum Tasya melangkah, Kenzo langsung meraih tangannya. Maaf sayang, aku bercanda. Aku justru senang banget diperhatiin istri yang sangat aku cintai. Sini, duduk temani aku makan. Tasya pun menuruti permintaan suaminya. Kamu tahu nggak info tentang sahabat yang selalu kamu bela itu? Kenzo kembali membuka pembicaraan. Maksud kamu Siska, Mas? Siapa lagi kalau bukan dia? Ada apa dengan Siska? Dia baik-baik aja. Bukan hanya baik-baik aja, tapi dia bahagia menusukku dari belakang. Maksud kamu apa, Mas? Dia bermain api dengan cowok lain. Itu nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Aku tahu banget kalau Siska hanya mencintaimu. Kamu masih aja percaya banget dengan sahabatmu. Karena kenyataannya dia mencintaimu, Mas. Aku nggak butuh cintanya. Sebelum menikah denganmu, aku sudah berniat menceraikannya, tapi dia nolak. Jangan ngomong sembarang tentang cerai, Mas. Lebih baik kata itu kamu tujukan padaku, agar aku lepas darimu dan kamu kembali bersama Siska. Kenzo terkejut mendengar ucapan Tasya. Ternyata ungkapan cintamu hanya menyakiti hatiku. Kenyataannya kamu berharap berpisah denganku. Harapan apa yang kamu berikan padaku? Kenapa kamu ingin membuatku menderita? Maaf, Mas, aku mau ke kamar. Tasya beranjak dari hadapan Kenzo menuju kamar. Kenzo tidak tahu kalau Tasya sangat sedih mengatakan kalimat itu kepadanya. Dia terpaksa melakukan itu demi keutuhan rumah tangga Kenzo dan Siska. Namun, Tasya heran dan tidak percaya kalau sahabatnya berani bermain api. Kamu nggak pulang, Mas? Tasya melihat suaminya masih berbaring. Sementara di luar sudah makin gelap.
hampir tengah malam. Kamu mau ngusir aku, sayang? Kok kamu ngomongnya gitu, Mas? Jadi, aku harus ngomong apa? Bukannya kamu tidak ingin dekat denganku? Itu nggak benar, Mas. Tapi itu kenyataan. Kamu benar-benar nggak bisa memahami posisiku, Mas. Aku sakit di PHP-in, sayang. Kenzo meraih tangan Tasya, lalu meminta wanita itu berbaring di sampingnya. Kamu mau ngapain, Mas? Tasya curiga dengan tatapan sendu Kenzo. Apa aku tidak memiliki hak berada di samping istriku? Kenzo mengusap pipi Tasya. Tasya tidak kuasa menolak suaminya. Dia ingin mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia berada di dekat Kenzo. Tetapi dia tidak dapat mengeluarkan kalimat itu. Tasya tetap masih ingat dengan perasaan Siska. Siska tidak merasa heran walaupun suaminya tidak pulang. Dia sangat tahu kalau Kenzo pasti kecewa setelah membaca pesan dari Irfan di ponselnya. Siska pun sudah pasrah sekarang dengan hubungannya bersama laki-laki itu. Siska juga menyadari kalau Kenzo sudah lama tidak mengharapkan dirinya. Kejadian itu bahkan saat awal pernikahan mereka. Saat itu, Kenzo sangat marah karena Siska tidak mampu memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada suaminya. Sekuat apapun Siska berusaha, Kenzo tetap mengungkit masa lalunya. Siska berusaha menenangkan hati. Dia kembali membuka ponsel dan membuka sosial media karena belum mampu memejamkan mata. Dia sangat terkejut melihat aplikasi biru milik Kenzo. Terdapat foto sang suami bersama Tasya dan anak mereka di rumah mertuanya. Foto itu baru dibagikan. Siska heran dan marah melihat kemesraan ketiga orang tersebut. Apa yang akan Siska lakukan?